Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini kita akan cerita Alkitab tentang berani melakukan kehendak Tuhan. Sebelumnya kakak mau ajak kamu untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang kakak mau tanya kamu, pernahkah kamu bermain petak umpet? Pasti pernah ya. Nah, ketika kamu sembunyi, kamu nggak pengen ya diketemuin sama temen kamu. Karena kalau ketemu nanti kamu jadi kalah. Nah, anak-anak, di dalam cerita Alkitab kita kali ini tentang satu bangsa yang bersembunyi. Tapi mereka bersembunyi bukan karena lagi bermain petak umpet, tetapi mereka bersembunyi karena takut ditangkap. Wah, seperti apa ceritanya? Kita akan saksikan bersama-sama ya. Cerita Alkitab kita terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim ke-6. Nah, di dalam Alkitab dikisahkan ada satu bangsa Israel. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi saat itu mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang benar, tapi mereka malah menyembah kepada patung-patung. Wah, itu kan mendukakan hati Tuhan ya. Nah, diceritakan kalau akhirnya bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Jadi ketika mereka dijajah sama bangsa Midian, mereka itu sangat miskin. Susah sekali mereka itu makan. Kadang-kadang mereka itu sudah panen tapi hasil panen mereka itu dirampas, diambil semuanya. Makanya ketika mereka mengalami hal tersebut, mereka selalu ketakutan ketemu orang-orang Midian. Kalau mereka ada panen, mereka cepat-cepat ngumpet, mereka cepat-cepat sembunyi. Kalau enggak nanti mereka ditangkap, hasil panen mereka semuanya diambil. Nah, saat itu ketika mereka merasakan ketakutan, frustasi, mereka udah nggak tahu harus bagaimana. Mereka saat itu minta tolong sama Tuhan. Mereka berdoa, Tuhan tolong kami. Nah, Tuhan itu mengingatkan mereka kalau mereka itu jangan lagi menyembah kepada patung dan jangan lagi tidak taat kepada Tuhan. Tuhan ingin mereka kembali kepada Tuhan. Jadi ketika mereka mengalami hal-hal buruk ini, diizinkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka kembali lagi berdoa kepada Allah yang benar. Tidak lagi berdoa kepada patung-patung. Nah, anak-anak diceritakan kalau Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong mereka dengan mengirimkan seorang malaikat. Malaikat Tuhan menampakkan diri di bawah pohon tarbantin. Jadi saat itu dia menemui satu orang bernama Gideon. Siapa namanya? Ya, betul, Gideon. Ketika Gideon melihat malaikat tersebut, dia nggak tahu kalau itu malaikat Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan itu menyapanya dengan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kemudian si Gideon langsung menjawab, kalau Tuhan menyertai kami, kok kami malah dijajah? Kok kami malah menderita? Kok kami hidup miskin? Kok kami susah? Bagaimana mungkin Tuhan menyertai kami kalau kayak begitu? Kemudian malaikat Tuhan mengingatkan, Tuhan akan pakai kamu. Tuhan akan tolong kalian satu bangsa. Tuhan akan pakai Gideon untuk melawan bangsa Midian. Tetapi Gideon ragu. Gideon gak yakin. Saat itu Gideon berkata, kalau aku mendapat kasih karunia, maka beri tanda kepadaku. Kamu jangan pergi ya sampai aku menyiapkan persembahan. Nah, jadi Gideon itu sebenarnya gak yakin kalau Tuhan pakai dia. Makanya dia minta tanda dari Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan menjawab, aku akan tetap di sini sampai kamu kembali. Nah, segera Gideon itu pergi dan dia mengolah persembahan untuk Tuhan. Dia mengolah anak kambing dan juga membuat roti tidak beragi. Nah, semua itu dipakai untuk persembahan kepada Tuhan.
Nah, ketika sudah selesai, dia kembali lagi. Benar, malaikat Tuhan tidak pergi dan dia tetap ada di situ. Kemudian malaikat Tuhan berkata, "Ambillah daging dan roti itu, letakkan di atas batu dan curahkanlah kuahnya." Nah, saat itu juga malaikat Tuhan memberi tanda dan saat itu api langsung menyambar daging tersebut. Nah, anak-anak, dari situ akhirnya Gideon yakin dan Gideon percaya kalau Tuhan bisa memakai dia untuk menolong bangsa Israel yang sedang menderita. Disitulah akhirnya dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, anak-anak, ketika dia yakin Tuhan itu bisa pakai dia dan Tuhan bisa menolong bangsa Israel melalui dia, akhirnya dengan berani dia mengikuti perintah yang daripada Tuhan. Saat itu Tuhan menyuruh Gideon untuk merobohkan mezbah Baal ayahnya. Wah, itu adalah tempat menyembah patung-patung, menyembah dewa Baal. Jadi itu dipakai untuk menyembah berhala ya. Nah, Tuhan suruh Gideon untuk merobohkannya. Kira-kira Gideon berani nggak? Wah, sebenarnya dia agak ragu dan takut ya. Tetapi saat itu dia percaya kalau Tuhan menyertai dia dan Tuhan akan menolongnya. Makanya walaupun ada sedikit ragu, dia akhirnya malam-malam dia pergi dan dia akhirnya merobohkan mezbah tersebut. Supaya orang-orang tidak lagi menyembah kepada patung. Supaya orang-orang tidak lagi menyembah kepada Baal, tapi menyembahnya kepada Tuhan Allah yang benar. Nah, disitulah Gideon melakukan perintah Tuhan. Walaupun sebenarnya ada rasa takut, ada rasa ragu, tetapi dia mau tetap berusaha mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Anak-anak, dalam cerita Alkitab kita hari ini mengingatkan kita, kadang-kadang kita bisa takut loh lakukan firman Tuhan, betul enggak? Iya, kadang-kadang kita bisa ragu seperti yang dialamin oleh Gideon. Nah, bisa jadi kamu takut gak punya teman, jadi kamu ikut-ikutan musuh-musuhan dengan teman. Bisa juga kamu mungkin takut nilaimu jelek, jadinya ikut-ikutan nyontek. Mungkin kamu pikir, kan semua teman juga nyontek, jadi gak apa-apa dong aku nyontek daripada nilai aku jelek. Nah, bisa jadi juga kamu takut melakukan firman Tuhan. Misalnya kamu jadinya berbohong, karena apa? Karena kamu takut dimarahin nantinya, kamu takut dihukum. Nah, firman Tuhan hari ini ingetin kita, Tuhan akan tolong kamu. Kadang-kadang mungkin ada rasa ragu dan rasa takut, tetapi kamu bisa berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Misalnya, walaupun ada takut, kamu mau berusaha untuk tidak ikut-ikutan musuhan. Atau misalnya kamu merasa sulit ketika mengerjakan tugas atau ulangan, tapi kamu mau berusaha untuk kerjakan dengan jujur. Begitu juga ketika ada takut dihukum, kemudian kamu digoda untuk berbohong, tapi kamu bisa belajar untuk berkata yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, disinilah kita diingatkan untuk terus berdoa dan minta sama Tuhan untuk memberikan kita keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan, keberanian melakukan firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Gideon. Firman Tuhan ingatkan kita, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita mau mengikuti firman Tuhan, akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah untuk cerita Alkitab kita kali ini. Mari kita belajar untuk berani melakukan kehendak Tuhan ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.